Kemudian dalil itu adalah sunnah. Di sini dikatakan sunnah itu apa? Sunnah itu adalah segala yang diambil dari Rasulullah SAW, dari perkataannya, dari perbuatannya yang menjelaskan tentang Al-Quran, yang mendetilkan maksud, dan itu disebut dengan sunnah. Contoh dalam kitab Al-Arba'in, hadis yang pertama bicara tentang niat. Hadis yang kedua berbicara tentang rukun Islam, berbicara tentang rukun iman, berbicara tentang ihsan, dan lain sebagainya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, salat, zakat, terus puasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, haji jika mampu. Jadi semua manusia yang sudah bersyahadat berarti dia sudah mengamalkan sunnah. Setiap orang yang sudah bersyahadat berarti dia sudah membuka pintu gerbang sunnah. Berarti dia sudah mengamalkan sunnah. Adapun kesempurnaannya, nah itu masing-masing kita menyempurnakan dari sunnah yang pokok menjadi kesempurnaan sunnah. Kalau zaman sekarang kita sampai dalam posisi punya sentral keimamahan. Itu sunnah yang, kerangka sunnah yang harus kita perjuangkan. Kerangka sunnah yang harus kita perjuangkan dari mulai syahadat sampai ke posisi sentral keimamahan. Dan itu pun sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh memaksakan diri untuk sama pandangannya, bahwa kita harus membaiat imam. Dalam hal ini adalah Imam Yakhshallah Mansur, dan ada saudara-saudara kita di luar sana yang mereka juga sudah bersyahadat tapi pandangannya berbeda, tidak memilih imam kita Yakhshallah Mansur, ya. Tapi kita harus membela apa yang ada di dalam hati mereka, karena di dalam hati mereka ada syahadat, karena mereka masih melaksanakan sholat, karena mereka masih berhaji, karena mereka juga berniat untuk membayar zakat, dan itu semua adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengamalkan jamaah ini bukan atas dasar asobiyah, bukan atas dasar asobiyah. Kalau kita mengamalkan jamaah ini atas dasar asobiyah, maka yang terjadi adalah firqah jadidah, firqah baru. Kemudian yang ketiga, ara'ul fuqaha, pandangan para ahli fikih. Nanti di dalam kitab usul fikih itu dibagi-bagi lagi pandangan ahli fikih itu seperti apa, yang harus kita jadikan dasar untuk melaksanakan hukum. Contoh, kalau dalilnya bayar zakat fitrah itu pakai apa? Ya, dalilnya kalau menurut dalil sunnah hadis Nabi, zakat fitrah itu bayarnya pakai ya gandum atau kurma. Nah, kalau kita pakai apa? Pakai beras. Ada nggak beras di hadis? Beras dalam teks hadis ada nggak? Nggak ada. Kenapa kita pakai beras? Dalilnya dari mana? Nah,
kan? Dalilnya di mana? Cari dalil yang ada zakat fitrah bayarnya pakai beras. Kan? Dan seterusnya. Masih banyak hukum-hukum yang tidak mungkin kita laksanakan persis apa yang ada di masa Rasul, karena memang perjalanan kita sudah jauh, dan itu bukan berarti bukan sunnah, karena ada ilmunya untuk mengamalkan sunnah. Di antara ilmu itu kita akan cari dan kita akan dapati dari Ara'ul Fuqaha. Itulah sebabnya Imamul Muslimin membuat buku, yang buku itu disebut dengan Usulul Fiqh. Buku Usulul Fiqh. Pernah lihat bukunya Imam Usulul Fiqh? Pernah ya? Itu ilmu apa? Itu adalah ilmu istimbatul hukmi minad dalil. Itu adalah ilmu bagaimana kita mengambil hukum dari dalil. Ya, salah satu contoh. Saya kasih contoh. Kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah perlu pemahaman yang urut. Kalau kita mau memahami dalil, perlu pemahaman yang urut. Pertama, bagaimana sahabat berpendapat. Kemudian setelah itu bagaimana ahlul hadis, ya, di masa setelah itu berpendapat. Bagaimana ahlul usul berpendapat. Setelah itu baru nanti kita tarik kesimpulan. Oh, ternyata maksud ayat tersebut adalah ini. Contoh, ketika kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sementara di dalam surat At-Taghabun ayat 16 itu ada fattaqullaha mastata'tum. Coba kita perhatikan garis bawahi ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Sementara di At-Taghabun dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Jika ini kita tidak ambil dari para sahabat ilmunya, tidak ambil dari para ahli tafsir ilmunya, tidak kita ambil dari para ulama yang lain, sampai ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mereka mengenal zamannya, maka boleh jadi pemahaman kita akan keliru dari pemahaman yang sebenarnya. Maka kita akan menuduh ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Yang satu bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, yang satu bilang fattaqullaha mastata'tum. Ternyata menurut Imam An-Nawawi fattaqullaha mastata'tum fungsinya sebagai nasikh. Nasikh di sini dalam pengertian adalah meringankan posisi ayat 102 Ali Imran. Dari ayat 102 Ali Imran itu diringankan dengan surah At-Taghabun. Terus yang kita pakai yang mana? Ya kalau bisa yang ittaqullaha haqqa tuqatih silakan. Karena para sahabat pada saat itu komentar ketika diturunkan firman Allah ini. Wahai Rasul, apa sanggup kita melakukan ittaqullaha haqqa tuqatih? Apa sanggup kita melakukan itu, wahai Rasul? Akhirnya dinasih dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu dirimu dalam melakukan.